Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Ilmi Amaliah dengan NIM 2321010500025. Di sini saya akan memaparkan materi tentang garapan tari. A. Pengertian garapan tari. Garapan tari adalah proses kreatif dalam menyusun karya tari secara utuh, berasal dari konsep koreografi, koreia, dan grapo. Garapan tari tidak hanya berupa rangkaian gerak, tetapi juga mencakup perencanaan, pembentukan, serta makna yang ingin disampaikan. Konsep garapan tari merupakan rancangan awal berupa ide atau gagasan, meliputi tema, gerak, ruang, waktu, tenaga, serta unsur pendukung seperti musik, kostum, properti, dan tata rias, agar karya lebih terarah dan memiliki nilai estetika. Jadi, garapan tari adalah proses menyusun tari yang terencana dan memiliki konsep jelas sehingga menghasilkan karya tari yang indah, terarah, dan memiliki makna. Garapan tari memiliki 3 aspek utama yang saling berkaitan, yaitu bentuk, teknik, dan isi. Bentuk adalah susunan atau struktur gerakan dalam tari. Teknik adalah cara penari melakukan gerakan dengan benar dan terampil. Sedangkan isi adalah makna atau pesan yang ingin disampaikan melalui tarian. Ketiga aspek ini tidak bisa dipisahkan karena semuanya bekerja sama untuk menciptakan tari yang indah dan bermakna. Selain itu, garapan tari juga didukung oleh unsur lain seperti musik, kostum, dan ruang pertunjukan agar tarian terlihat lebih hidup dan menarik. Dalam sebuah pertunjukan tari, pengolahan ruang sangat penting. Ruang dalam tari terbagi menjadi 2. Yang pertama, ruang positif. Ruang positif yaitu ruang yang digunakan tubuh penari saat bergerak. Dan yang kedua yaitu ruang negatif, ruang kosong di sekitar penari. Ruang ini membantu menciptakan keseimbangan dan keindahan dalam pertunjukan. Selain itu, penggunaan level seperti tinggi, sedang, dan rendah, dan pola lantai seperti susunan posisi penari membuat tarian lebih bervariasi, tidak monoton, dan lebih enak dilihat. Jadi, garapan tari yang baik harus memperhatikan bentuk, teknik, dan isi secara seimbang, serta memanfaatkan ruang, level, dan pola lantai dengan baik agar menghasilkan tarian yang indah, teratur, dan mudah dipahami oleh penonton. B. Unsur-unsur garapan tari. Konsep garapan tari merupakan bagian yang terpenting dalam suatu karya tari. Konsep garapan tari merupakan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan untuk berkarya tari. Nah, dari konsep tersebut, suatu karya tari dapat diwujudkan dengan baik. Seorang koreografer mulai proses penciptaan karya tari tidak terjadi begitu saja, tetapi diawali oleh rangsangan yang memunculkan ide atau gagasan. Dari rangsang mengembangkan konsep garapan tari yang terdiri dari beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Jadi, konsep garapan tari sangat penting karena menjadi dasar dalam menciptakan tari. Prosesnya dimulai dari rangsangan yang menghasilkan ide, lalu dikembangkan menjadi konsep yang terstruktur sehingga menghasilkan karya tari yang terarah, indah, dan memiliki makna. Ada beberapa unsur-unsur garapan tari. Yang pertama yaitu rangsang tari. Rangsang tari adalah segala sesuatu yang dapat membangkitkan pikiran, perasaan, atau dorongan seseorang untuk menciptakan karya tari. Smith 1985. Rangsang ini menjadi titik awal lahirnya sebuah karya. Adapun beberapa jenis-jenis rangsang tari. Yang pertama yaitu rangsang gagasan. Rangsang gagasan adalah rangsangan yang berasal dari ide, pemikiran, cerita, atau konsep tertentu. Ide ini kemudian dikembangkan menjadi bentuk gerak tari, misalnya gagasan tentang perjuangan, persahabatan, atau kehidupan alam. Dari satu ide tersebut, penari atau koreografer menyusun alur gerak yang sesuai. Yang kedua, rangsang auditif. Rangsang auditif adalah rangsangan yang berasal dari suara atau bunyi, bisa berupa musik, irama, nyanyian, atau suara alam seperti gemericik air dan kicauan burung. Bunyi tersebut dapat menginspirasi gerak tari sesuai suasana yang ditimbulkan.
Yang ketiga, rangsang visual. Rangsang visual adalah rangsangan yang diperoleh melalui penglihatan. Contohnya, melihat pemandangan alam, aktivitas manusia, hewan, gambar, atau video dari apa yang dilihat. Penari bisa menirukan atau mengembangkan menjadi gerak tari. Yang keempat, rangsang kinestetik. Rangsang kinestetik adalah rangsangan yang berasal dari gerakan tubuh itu sendiri. Penari menentukan ide gerak dari mencoba, merasakan, dan mengeksplorasi tubuhnya. Gerakan spontan ini kemudian dikembangkan menjadi rangkaian tari yang lebih terstruktur. Unsur kedua garapan tari yaitu tema tari. Tema tari adalah gagasan pokok atau inti permasalahan yang ingin disampaikan dalam sebuah karya tari. Tema ini menjadi dasar pengembangan gerak, suasana, dan makna dalam tari. Tema dapat berasal dari kehidupan sehari-hari, alam, cerita rakyat, budaya, maupun pengalaman manusia. Dengan adanya tema, sebuah tari menjadi lebih terarah karena semua unsur tari disusun untuk mendukung pesan utama yang ingin disampaikan kepada penonton. Yang ketiga ada judul tari. Judul tari merupakan nama dari sebuah karya tari yang menggambarkan isi atau makna secara singkat. Judul biasanya dipilih agar menarik perhatian penonton dan dapat memberikan gambaran awal tentang isi karya. Selain itu, judul juga berfungsi sebagai identitas karya tari agar mudah diingat dan dikenali. Judul yang baik biasanya singkat, jelas, dan mencerminkan tema atau suasana tari yang dibawakan. Lalu yang keempat, tipe tari. Tipe tari adalah bentuk atau model penyajian tari yang dipilih oleh koreografer sesuai konsep karya. Tipe tari dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, atau tari kelompok. Setiap tari memiliki karakteristik berbeda dalam penyajian gerak, interaksi penari, dan pola pertunjukannya. Pemilihan tipe tari disesuaikan dengan ide, tema, serta tujuan dari karya tari yang ingin disampaikan. Yang kelima, mode penyajian. Mode penyajian adalah cara koreografer menyampaikan isi atau pesan dari karya tari kepada penonton. Mode ini menentukan bagaimana makna tari dipahami, apakah secara realistis, simbolis, atau dramatik. Mode penyajian juga mencakup cara penari berinteraksi dengan penonton, penggunaan ruang pentas, serta suasana pertunjukan secara keseluruhan. Dengan mode penyajian yang tepat, pesan tari akan lebih mudah dipahami dan dirasakan oleh penonton. Yang keenam, penari. Penari adalah pelaku utama dalam pertunjukan tari yang bertugas membawakan rangkaian gerak yang telah disusun koreografer. Penari tidak hanya melakukan gerakan tetapi juga harus memahami makna dari setiap gerak agar dapat menyampaikan pesan dengan baik. Penari juga dituntut memiliki keterampilan tubuh, ekspresi, dan penghayatan agar tarian terlihat hidup dan menarik. Yang ketujuh, gerak tari. Gerak tari merupakan unsur utama dalam tari yang memiliki nilai estetis dan ekspresif. Gerak tari dapat juga berupa yang pertama, gerak murni. Gerak yang lebih menekankan keindahan tanpa makna khusus. Gerakan ini biasanya dibuat untuk memperindah tampilan tari dan mengikuti irama. Lalu ada gerak maknawi. Gerak yang memiliki arti atau simbol tertentu. Gerakan ini digunakan untuk menyampaikan pesan, cerita, atau perasaan tertentu kepada penonton, sehingga memiliki makna yang lebih dalam. Yang kedelapan yaitu tata rias dan busana. Tata rias dan busana berfungsi untuk mendukung karakter yang dibawakan penari. Tata rias membantu memperjelas ekspresi wajah dan karakter tokoh. Misalnya, rias anak, rias tua, atau rias karakter tertentu. Rias juga dapat mempertegas suasana tari seperti ceria, sedih, atau gagah. Busana juga disesuaikan dengan tema agar memperkuat identitas dan suasana tari sehingga tampilan menjadi lebih menarik, serasi, dan komunikatif bagi penonton. Yang kesembilan, pola lantai.
Pola lantai adalah susunan atau formasi pergerakan penari di atas panggung. Pola ini penting karena mempengaruhi keindahan visual pertunjukan. Pola lantai dapat berbentuk garis lurus, melingkar, diagonal, atau kombinasi dari berbagai bentuk. Dengan pola lantai yang baik, pertunjukan tari agar terlihat lebih dinamis, teratur, dan tidak membosankan bagi penonton. Yang ke-10, musik iringan. Musik iringan adalah unsur pendukung yang sangat penting dalam tari. Musik membantu menciptakan suasana, memperkuat ritme gerak, serta membangun emosi dalam pertunjukan. Musik juga menjadi pengatur tempo gerakan penari agar sesuai dengan alur tari. Iringan musik bisa berupa alat musik tradisional, modern, atau gabungan keduanya, bahkan bisa juga berupa suara alam. Lalu yang ke-11 ada properti tari. Properti tari adalah alat bantu yang digunakan penari dalam pertunjukan untuk memperkuat makna gerak atau tema. Properti bisa berupa benda yang dipegang penari atau perlengkapan panggung tertentu. Contohnya, kipas, selendang, topeng, atau payung. Penggunaan properti harus sesuai dengan tema agar tidak mengganggu gerak, tetapi justru memperindah dan memperjelas pesan tari. Dan yang terakhir, ekspresi. Ekspresi adalah penghayatan yang ditampilkan penari melalui mimik wajah, sikap tubuh, dan energi gerak. Ekspresi sangat penting karena menjadi media utama untuk menyampaikan perasaan, karakter, dan pesan dalam tari kepada penonton. Ekspresi yang tepat akan memperkuat tari terasa lebih hidup, bermakna, dan mudah dipahami oleh penonton karena emosi yang disampaikan dapat dirasakan secara langsung. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.